Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ibu Vin Sopamena. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh sementara, perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon jemaat untuk disilahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Jemaat yang kekasih, kita semua yakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing kita dari pertama Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat akan karunia. Sekarang di titik peralihan peradaan kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada kehidupan yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan itu kekal. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna
mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita bersama memohon pertolongan Roh yang Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab pertama Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti di saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalamnya. Mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Allah. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Selamat berjumpa di tengah situasi pandemi COVID-19. Pandemik ini telah memisahkan kita sebagai persekutuan jemaat, tetapi Tuhan menyertai kita. Sehingga melalui virtual pada hari ini,
kita dapat tetap bersekutu di rumah kita masing-masing. Jemaat yang kekasih, kalau saat ini kepada kita ditanya, siapa yang mau menderita? Kita pasti punya jawaban, kita tidak mau. Dan tidak ada seorang pun manusia yang ingin menderita. Kita semua bekerja, kita semua berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan maksud agar dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita tidak mengalami kesusahan, apatah lagi penderitaan. Tetapi, kendati kita sudah berusaha dengan segenap kekuatan kita untuk menghindari kesusahan atau penderitaan, kenyataan sering membuktikan bahwa penderitaan itu sering datang menimpa kita tanpa diundang. Pertanyaan yang timbul ialah, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen jika kita diperhadapkan dengan penderitaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita memperhatikan dengan seksama pembacaan Alkitab tadi. Pertama Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dalam pembacaan Alkitab tadi kita mendengar nasihat dari seorang rasul yang bernama Petrus kepada jemaat-jemaat Kristen yang sedang mengalami tantangan dan penderitaan yang luar biasa berat. Anggota dari jemaat-jemaat ini dahulu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Dan mereka belum terlalu lama menjadi pengikut Kristus. Mereka tinggal tersebar di wilayah Asia Kecil yang saat itu berada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Dikatakan karena mereka menjadi Kristen, maka mereka dimusuhi oleh dua pihak. Pihak pertama adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pihak kedua adalah orang-orang Romawi yang berkuasa, sebab mereka mengatakan bahwa orang percaya, orang Kristen tidak mau tunduk kepada dewa mereka, yaitu Kaisar Romawi. Orang-orang yang baru menjadi Kristen tidak bersedia menyembah Kaisar sebagai dewa. Dan karena itu mereka dikejar-kejar lalu disiksa. Dan sebahagian di antara mereka dibunuh secara sadis. Penyiksaan kepada orang-orang Kristen mula-mula ini menjadi semakin menjadi-jadi ketika orang Yahudi menghasut pemerintah Romawi dengan mengatakan bahwa orang Kristen sangat berbahaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab mereka itu mempraktekkan ritual minum darah manusia pada acara ibadah mereka. Padahal yang dikatakan ritual itu adalah perjamuan kudus, di mana roti yang dimakan melambangkan tubuh Kristus, dan anggur yang diminum melambangkan darah Kristus. Puncak dari tuduhan-tuduhan kepada orang Kristen itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Nero, kurang lebih tahun 63 sampai dengan 64 Masehi. Di mana orang-orang Kristen difitnah dan dituduh menjadi biang kebakaran kota Roma. Akibat fitnahan dan tuduhan ini, maka orang-orang Kristen di mana-mana dikejar dan dibunuh secara kejam. Ada yang dibakar hidup-hidup. Dan ada pula yang diadu dengan binatang buas yang ditonton oleh rakyat di arena-arena pertunjukan. Jemaat yang kekasih, karena penderitaan yang luar biasa berat ini, cukup banyak orang Kristen mula-mula yang akhirnya tidak bisa tahan. Dan karena itu mereka menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya
sejarah gereja mencatat bahwa justru dalam masa inilah jumlah anggota gereja secara diam-diam bertambah. Mengapa? Karena banyak orang yang dahulu tidak mengenal Yesus Kristus mulai bersimpati melihat ada orang Kristen yang bersedia menderita demi Tuhan Yesus. Orang-orang yang dahulu tidak mengenal Yesus Kristus ini kemudian secara diam-diam meminta untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan karena itu dikatakan jumlah orang percaya pada masa itu semakin bertambah. Pada masa penderitaan inilah muncul sebuah istilah yang mengatakan semakin dibabat, semakin merambat. Memperhatikan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang baru menjadi pengikut Kristus, itulah Rasul Petrus menulis surat untuk menguatkan iman mereka. Dan salah satu bagian dari surat itu menjadi pembacaan kita dalam pemberitaan firman pada hari ini. Intisari dari nasihat Rasul Petrus dalam bagian Alkitab yang kita baca itu terdapat pada ayat 7 yang mengatakan, maksud dari semuanya itu, yang dimaksud penderitaan dari orang-orang Kristen, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari nasihat di atas, Rasul Petrus sebenarnya mau mengatakan bahwa arti dan makna sesungguhnya dari penderitaan yang sementara dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu ialah kemurnian iman mereka sedang diuji. Ujian ini diumpamakan seperti emas yang dibakar dengan api. Sebab kalau tidak dibakar dengan api, orang tidak akan tahu mana emas yang murni dan mana emas yang palsu. Jika tidak diuji dengan penderitaan, orang tidak akan tahu mana iman yang palsu dan mana iman yang murni. Dan yang dimaksud dengan iman yang murni di sini ialah berpegang teguh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sidang jemaat yang kekasih, dari nasihat Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang kita dengar tadi, kita sudah mendengar bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat pada waktu itu adalah sebuah ujian untuk mengetahui mana orang-orang Kristen yang memiliki iman yang palsu dan mana orang-orang Kristen yang memiliki iman yang murni. Pertanyaan yang timbul ialah, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen yang hidup dewasa ini? Bersediakah kita menderita demi Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Akhir-akhir ini kita mendengar cukup banyak orang, terutama dari kalangan usahawan, yang beralih menjadi Kristen. Mereka mau menjadi Kristen setelah mendengar khotbah, mendengar pada acara-acara mengenai bagaimana dikampanyekan bahwa barang siapa yang mau menjadi pengikut Kristus, hidupnya pasti sukses. Ada beberapa istilah yang suka dipakai oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang menganut paham teologi sukses. Seperti dikatakan, kita ini anak raja. Kita harus menjadi kepala dan bukan ekor. Khotbah-khotbah seperti ini sangat disukai oleh kebanyakan orang Kristen. Apalagi harus diakui bahwa kita tertarik karena mau sukses. Tetapi bagaimana dengan kenyataan hidup dari orang-orang yang mendengar khotbah tersebut? Apakah mereka semua menjadi sukses? Setelah mereka memutuskan menjadi pengikut Kristus? Jawabannya ialah banyak di antara mereka yang menjadi kecewa.
Sebab mereka mengikut Kristus dengan impian mereka harus sukses. Tapi manakala kenyataan tidak seperti itu, maka ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan persekutuan Kristen. Sebab apa yang mereka harapkan itu tidak terkabul. Dan ada banyak juga yang mengatakan mereka akhirnya menyangkal. Mengapa dengan mudah mereka meninggalkan Tuhan Yesus? Sebab kepada mereka tidak pernah dikhotbahkan, diajarkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa barang siapa mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka ia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Kepada mereka juga tidak pernah diberitakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Jemaat yang kekasih, sekitar tahun 1950-an, ada sekitar 30 orang yang menjadi Kristen di daerah Tombolo Pao, di kaki Gunung Bawah Karaeng, lewati Malino. Orang-orang ini menjadi Kristen akibat kesaksian dari seorang mantri kesehatan asal Minahasa yang bernama Yohanes Taurat. Hidupnya menceritakan kasih Kristus. Dan karena itu ada beberapa orang yang mengikutnya. Manakala jumlahnya mulai lebih dari 5 orang, maka terjadilah kegelisahan di dalam kampung itu. Terutama pada waktu itu, sementara bergentayang para gerombolan DITII di Sulawesi Selatan. Mereka itu datang dan mereka menangkap salah seorang yang menjadi pengikut Kristus, Daeng Thalassa. Daeng Thalassa dia ketangkap, dibawa di depan umum dan di situ dia diadili. Mereka katakan kepada Daeng Thalassa, kalau sekarang kau menyangkal Tuhan Yesus, maka kau dilepas, kau hidup. Tapi kalau kau tidak menyangkal, kau mau percaya, kau dihukum. Semua orang yang mendengar percakapan itu menjadi ngeri. Sebab sikap para gerombolan itu sangat-sangat keras. Tapi Daeng Thalassa dengan suara pelan, dia bertanya kepada pimpinan gerombolan saat itu. Tolong Bapak tunjukkan kepada saya satu saja kesalahan Tuhan Yesus. Kalau ada, saya akan menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak ada, maka saya percaya kepadanya. Apa yang terjadi? Gerombolan itu menjadi marah. Mereka mengikat tangannya, mengikat kaki Daeng Thalassa. Di belakang seekor kerbau. Lalu mereka memukul kerbau itu. Kondisi kampung itu, bahwa lokasi tempat dia diadili, itu berada di atas bukit. Dan dicambuk agar supaya hewan ini lari, turun. Dan Daeng Thalassa terikat di belakang kerbau itu. Kata orang saksi mata, bahwa pada waktu dia ditarik pada awal, dia bernyanyi, Isa ada sobat kita. Hewan itu membawa lari dia. Dan semua orang yang melihat menjadi kasihan. Gerombolan berpikir bahwa kalau Daeng Thalassa ini menderita dan mati, maka pasti pengikut Tuhan Yesus juga sudah tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi fakta membuktikan beberapa orang termasuk keluarga Daeng Thalassa yang pergi dan melepaskan Daeng Thalassa dari belakang hewan itu. Dengan air mata, mereka adalah orang-orang
yang pergi ke Malino dan meminta untuk mereka dibaptis. Orang-orang ini bertahan karena melihat penderitaan dan mereka mengagumi bahwa sekalipun dia menderita, tetapi dia tidak menyangkal Tuhan Yesus. Memang jumlah anggota jemaat tidaklah banyak, tetapi sampai hari ini ada persekutuan orang percaya, ada jemaat di desa tempat Daeng Talasa, yaitu di Balang. Sidang jemaat yang kekasih, pertanyaan yang timbul ialah bagaimana dengan iman kita orang-orang Kristen pada umumnya di Indonesia dewasa ini? Jujur harus kita akui bahwa pada umumnya kita hidup dalam kenyamanan. Memang di sana sini ada tantangan, tetapi tantangan-tantangan itu dapat dikatakan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tantangan yang pernah dialami oleh orang Kristen mula-mula. Walau demikian, tidak perlu kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta penderitaan agar iman kita dapat diuji. Sekali lagi, tidak perlu. Yang jelas ialah jika ada penderitaan yang menderita hidup kita, jangan kita lari dari penderitaan itu. Sebab mungkin saja melalui penderitaan itu kita diuji. Mungkin saja melalui penderitaan itu kita dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk mengokohkan iman dan percaya kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat kita bersama diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Bersama-sama dengan orang Kristen pada segala abad, kita mengakui iman kepercayaan kita dengan masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Nara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Ibu Bapa untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih hari ini Engkau mau menjumpai kami dengan firman-Mu. Engkau mau menguatkan iman dan percaya kami. Sehingga penderitaan, cobaan, godaan sebesar apapun dapat kami lalui. Karena kami memiliki Tuhan yang peduli, yang mengasihi kami. Kami mohon Tuhan mau jaga dan lindungi kami. Tuhan mau jaga dan lindungi hati dan pikiran kami. Agar kami tetap setia kepadamu. Sehingga di dalam kesetiaan kami kepadamu Tuhan, kami akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan, bagi segenap warga gereja. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu, agar dimanapun kami warga gereja berada, dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi berbahagia maupun bergumul, kami tetap terpelihara sebagai anak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa bagi gereja-Mu. Tuhan mau berkati gereja-Mu, agar supaya gereja-Mu dapat tetap melayani kami. Saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Dikau karuniakan kepada kami warga gereja. Sehingga sekalipun kami harus di rumah, tetapi gereja Tuhan memfasilitasi sehingga persekutuan orang percaya dapat terus-menerus dibina. Persekutuan orang percaya dapat tetap sehati berdoa bersama, dapat tetap sehati memuji dan membesarkan nama-Mu melalui virtual ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu, bagi GPIB Jemaat Immanuel, Tuhan mau berkati. Agar dengan berkat-Mu Tuhan, dalam kondisi susah ini, gereja-Mu dapat tetap melayani jemaat. Kami bersyukur hari ini, bahwa Tuhan telah menyertai pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB, sehingga sudah dapat melayani pemuda sepanjang 70 tahun. Kami mohon Tuhan menyertai pimpinan kategorial Gerakan Pemuda, baik mereka yang berada di sinode, yang berada di MUPEL, yang berada di jemaat-jemaat, agar mereka tetap semangat dalam melayani pemuda, justru dalam kondisi pandemik 19 ini. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah. Kami mohon Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, pertimbangan dan kebijaksanaan serta pengertian bagi Bapak Presiden dan seluruh aparat, agar dalam situasi yang sulit sekarang ini, mereka mampu mengambil kebijakan tepat untuk menyelamatkan ekonomi negara kami, kesehatan seluruh warga negara, sehingga kami semua boleh tetap bertahan dalam kondisi sulit ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa, bagi segenap bangsa Indonesia terutama yang mengalami bencana alam. Kami berdoa bagi saudara-saudara bangsa kami yang menderita akibat banjir di daerah Masamba. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Tapi kami mohon Tuhan mau tolong agar melalui hikmat-Mu pemerintah diberikan kekuatan, kebijaksanaan untuk mengatur sehingga korban boleh ditolong dalam situasi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa, ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Mohon sejenak mengikuti beberapa penekanan warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan dan pengutusan kita sepekan ke depan. Pertama, ibadah keluarga. Mohon partisipasi jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga melalui live streaming pada setiap hari Rabu pukul 19.00 WITA. Tata ibadah keluarga dikirim melalui website GPIB Immanuel atau ke WhatsApp grup koordinator sektor untuk diteruskan ke jemaat. Kedua, anggota jemaat pindah. Atas permohonan yang bersangkutan, Majelis Jemaat telah mengeluarkan surat atestasi pindah kepada Gereja Bethel Indonesia Glow Panaikang, Makassar. Bagi Ibu Yohana Katerina Soisa Likaja dan Bapak Hence Leonard Christopher Soisa, semula anggota sektor pelayanan 3 Immanuel. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Makassar mengucapkan selamat bersekutu dengan harapan tetap membangun kesaksian dan pelayanan di jemaat yang baru. Terima kasih
untuk karya kebersamaan selama berada di GPP Jemaat Immanuel Makassar. Tuhan memberkati. Ketiga, penjemputan uang persembahan disampaikan kepada warga jemaat bagi yang tidak bisa menyetor uang persembahan ke kantor gereja, baik persembahan ibadah hari Rabu maupun ibadah hari Minggu, kiranya dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing untuk dilakukan penjemputan uang persembahannya dan disetor ke kantor gereja. 4. Menuju tatanan baru. Dalam rangka pelaksanaan peribadahan minggu dalam tatanan baru atau new normal, telah dikirim ke WhatsApp grup masing-masing koordinator sektor tentang panduan pelaksanaan peribadahan untuk diteruskan ke warga jemaat. Mohon dapat dipelajari oleh jemaat. Kelima, himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan memelihara iman dan pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, serta mentaati aturan pemerintah yang berlaku demi mendukung proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Penutup, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasi melalui berbagai bentuk persembahan dan sumbangan warga jemaat guna menunjang penyelenggaraan gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan dan informasi penata layanan lebih lanjut, dapat menghubungi presbiter di sektor pelayanan atau langsung ke kantor Majelis Jemaat setiap hari dan jam kerja. Demikian warta ini, selamat menjalani hari Minggu 7 sesudah Pentakosta. Tuhan memberkati. Salam Majelis Jemaat. Kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Pelkat GP Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati pelayan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelkat yang tertua, lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi tahun 50 sampai dengan 66, masa integrasi Gerakan Pemuda ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja tahun 1967 sampai 1982, masa pembinaan sampai pada saat ini, sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Maka saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadikan berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis,
dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter untuk menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Dan yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan Sinode Tahunan PST GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan, tingkat dasar, lanjut, dan tematik untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan Gerakan Pemuda GPIB Sport and Choir, GGSC, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat dan Mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, maka program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Kita bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Marilah kita saling menopang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi, baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan juga menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Marilah Gerakan Pemuda GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda GPIB senantiasa dimuliakan. Akhirnya, selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB. Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pengutusan
Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama, sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif, sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga bergugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita puji Tuhan bersama dengan menyanyi pada jalan kami yang berat. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.